Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya Keva Sevander. Wah, ini kayaknya investor-investor PTBA lagi pada tersenyum lebar nih ya kayaknya ya. Nah, kenapa? Karena PTBA baru aja ngumumin pembagian dividen sebanyak 100% dari laba bersih yang mereka hasilkan sepanjang tahun 2021 kemarin. Dan tentu hal ini membuat dividen yield dari saham PTBA itu menjadi sangat tinggi dan sangat menarik banget gitu kan. Tapi di video ini saya mau sharing ke teman-teman, saya mau menunjukkan cuplikan di mana kita tuh terkadang mungkin terlalu berfokus nih pada PE ratio, PBV ratio, discounted cash flow, atau metode-metode valuasi yang lainnya. Dan semua hal yang tadi saya sebutkan itu baik dan bagus untuk kita pelajarin juga. Tapi kita nggak boleh melupakan satu hal penting juga waktu kita menganalisa suatu saham. Ya, terutama waktu kita menganalisa sahamnya ini tuh mahal atau murah nggak sih? Nah, yaitu adalah common sense. Artinya waktu kita analisa itu sebenarnya masuk akal nggak sih? Nah, jadi di video ini saya mau ngasih cuplikan waktu saya sharing di komunitas yang saya bikin, yaitu di Stock Up, tentang gimana caranya kita meng-common sense-kan atau menganalisa saham PTBA harganya itu masih mahal atau murah, sebaiknya kita hold atau enggak. Nah, silakan ditonton videonya sampai habis. Nah, ada satu emiten lagi, ya, PTBA. Nah, ini next-nya buat teman-teman kalau hitung-hitungan ya, hitung-hitungan sendiri. Kalau PTBA ini kan belum keluar laporan keuangannya, tapi kita udah ngeliat presidensinya IPMG sama Adaro kinerjanya bagus. Nah, jadi pertanyaannya, kalau Q4 berapa nih? Ya kan, dengan harga call yang juga udah naik bombastis. Ya. Oke, kita lihat dulu ya. Kalau yang ada di Stock Up Engine ini pakai annualize. Annualize artinya ini dijumlahin, ya. Kemudian dibagi 9 karena 9 bulan dikali 12 ya, supaya bisa bikin jadi 12 tahun. Jadi kalau annualize kuartal 4 itu diasumsikan cuma nambah 1,5 triliun. Jadi totalnya 6,3 triliun. Dengan payout 50% aja, itu dividen yield-nya kita hitung-hitung ya, dengan PTBA di harga 3.300, sayangnya Jumat kemarin udah naik lagi ya, itu yield-nya 8,3%. Ya. Jadi ini perhitungan yang konservatif ya. Masalahnya menurut perhitungan idealnya saya, si PTBA ini minimal itu udah 3 triliun sendiri di kuartal 4. Ya kita lihatlah contoh-contohnya ya. Masa Q4 nggak lebih tinggi sih dari Q3 gitu. Jadi kalau di sini taruh aja 3T aja, total earnings-nya 7 triliun ya. Kemudian PTBA secara historis itu payout-nya cukup tinggi gitu ya. Sebelum 2016 memang rendah. Ini kalau diterusin memang 30%. Tapi begitu ganti manajemen, payout rasionya tinggi, 80% gitu ya. Gara-gara dia diakuisisi Inalum, jadi makin tinggi lagi karena Inalum butuh duit gitu kan. Kemudian 2020 dia ngerem, ya karena pandemi dan segala macam direm, nggak terlalu banyak dividennya. Nah, jadi 2022 payout rasionya saya prediksi bisa tinggi. Satu kenapa? Karena 2020-nya udah rendah, dan ya PTBA ini kan anaknya BUMN ya, pemerintah kan juga butuh duit, biasanya suka ditarik-tarikin. Ya BRI aja bagi dividennya juga jumbo. Jadi ya kemungkinan besar harusnya payout-nya tinggi. Ya saya optimis bisa 70%-an. Ya kalau 70% ya dividennya 5 triliun, harga sekarang masih 14%-an. Yield-nya, dividen yield-nya. Jadi bagi saya masih cukup menarik gitu untuk PTBA. Ya, ITMG tadi menarik, PTBA menarik, kalau Adaro tadi saya rasa opportunity-nya udah agak riskan gitu ya. Nah, kasnya PTBA juga bisa ya memadai. Ya, ini baru kuartal 3. Kuartal 3, belum masuk kuartal 4 ya. Kuartal 3 aja udah 4,8 triliun. Kalau ketambahan net profit 3 triliun aja, itu duit juga udah cukup sebenarnya buat bagi ke dividen. Ya. Nah, enaknya PTBA, kalau teman-teman mau ngincar dividen ya, main dividen doang, PTBA ini enaknya dividennya sekali setahun. Jadi, nggak kayak PTBA sama Adaro, nggak kayak ITMG sama Adaro yang dibagi-bagi, gitu. Kalau PTBA langsung jebret sekali, gitu ya. Kemungkinan besar nih di bulan April Mei. Jadi kemungkinan besar juga laporan keuangannya udah pasti akan rilis di mungkin dekat-dekat ini 2 minggu ini harusnya ya. Ya, dan ya paling sekitar April nanti mereka bagi dividen dan dividennya juga langsung. Ya, jadi PTBA juga masih pada potensi upside. Jadi kalau yang udah punya
sangat di hold masih sangat mungkin gitu ya. Nah, misalnya benar nih prediksinya ya, dengan dividen 472 aja. Kalau harga PTBA 4.700 itu sangat masuk akal, teman-teman. Ya, ini karena ngasih dividen 10%. Nah, jadi kita common sense saja, harganya masih masuk akal nggak? Gitu. Tapi kalau nanti harganya udah naik terus ya, ITMG, Adaro, PTBA, dan dividen yield-nya ternyata cuma 5%, makin lama gitu ya, itu artinya harganya juga udah kemahalan. Nah, jadi tadi itu dia ya, cara sederhana kita untuk kita menganalisa PTBA itu sebenarnya harganya masih masuk akal nggak sih? Nah, salah satunya yaitu tadi dengan pendekatan common sense. Nah, waktu kita melakukan common sense ini, ya tentu aja kita harus banyak analisa tentang perusahaannya terlebih dahulu. Gitu kan, bagaimana bisnisnya, secara kualitatif seperti apa, bagaimana pola manajemennya, dan waktu kita melihat dividen payout ratio-nya, kadang tinggi, kadang rendah, kita juga harus mencari tahu kenapa waktu itu mereka bisa bagi dividen yang tinggi dan kemudian tahun 2021 kemarin malah rendah. Nah, hal itu yang membuat kita bisa memprediksikan ya bahwa PTBA ini akan membagikan dividen yang nilainya tinggi juga di tahun 2022 ini. Nah, ada satu tips juga teman-teman waktu kita meng-common sense-kan suatu saham waktu kita analisa, yaitu ketika kita menggunakan asumsi-asumsi, teman-teman gunakan saja asumsi yang konservatif atau pesimis. Dan ketika yang konservatif atau pesimis itu aja udah menarik, maka tentu aja kalau kenyataannya atau hasil di lapangannya ternyata jauh lebih bagus dari apa yang kita perkirakan, maka tentu saja itu sangat menyenangkan juga buat kita. Dan beruntungnya juga kebetulan saya udah beli saham PTBA itu bahkan sejak tahun 2020 saat harga sahamnya sedang terpuruk, tapi saya ngelihat bahwa potensi bisnis batubara itu masih sangat cerah sekali dan memang beruntung juga karena harga batubara naik gila-gilaan. Dan dengan dividen yang jumbo ini, bahkan dividen per share-nya PTBA bisa sampai Rp700, maka kebetulan saya punya PTBA di harga 1.950, jadi dividen yield yang saya dapatkan itu bisa mencapai 35%. Jadi ini yield yang sangat lumayan kan kalau kita investasi jangka panjang gitu ya, beli di harga yang murah juga, maka kita juga bisa mendapat keuntungan dari dividen dengan yield yang sangat lumayan, bisa sampai 35%-an juga bahkan. Dan kalau dibandingkan dengan harga sekarang di 4.400, maka yieldnya bisa sekitar 16%-an. Sebenarnya masih angka yield dividen yang sangat menarik juga. Nah, kalau teman-teman mau mempelajarin bagaimana caranya kita menganalisa secara kualitatif, membuat story-story dari laporan keuangan, teman-teman bisa join ke komunitas yang saya bikin bersama partner saya, Bro Andika Sutoro Putra di Stock Up. Nah, di Stock Up kita punya beberapa service, yaitu ada bootcamp, ada market sprint, dan juga ada engine. Nah, kalau yang bootcamp ini isinya adalah materi-materi pembelajaran gimana strategi kita untuk menganalisa suatu saham. Nah, yang kedua adalah market sprint, di mana kalau market sprint ini adalah acara mingguan ya, setiap hari Sabtu, di mana kita ngasih update ke teman-teman, kita undang emiten untuk sharing tempat kita bedah saham bareng-bareng, atau juga nyari saham bareng-bareng. Nah, berikutnya yang ketiga adalah engine. Kalau engine ini ibaratnya kayak cheat sheet laporan keuangan, ibaratnya Bloomberg versi mini lah, yang dimana kita ngerekapin data-data keuangan, kemudian kita olah gitu ya, supaya menjadi data yang bisa teman-teman gunakan untuk menganalisa secara lebih mudah ya, untuk teman-teman menemukan apakah saham ini bagus atau enggak. Nah, dan kebetulan kalau teman-teman nonton video ini sebelum 4 Juni 2022, kita di Stock Up juga sedang akan mengadakan yang namanya Intensive Bootcamp, di mana ini adalah event live, di mana saya dan Bro Putra akan mengajar secara langsung ke teman-teman semua gimana strategi-strategi kita yang kita lakukan secara intensif, secara padat. Tapi meskipun teman-teman mengikuti Intensive Bootcamp ini, teman-teman juga akan mendapatkan akses ke materi-materi pembelajaran kita di bootcamp yang lainnya juga. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk mengikuti Intensive Bootcamp kita, teman-teman bisa mampir ke stockup.id/intensive-bootcamp ya, atau mampir juga ke Instagram kita di @stockup_Indonesia. Nanti DM aja ke miminnya dan miminnya akan jelasin step by step untuk cara pendaftaran ke komunitas Stock Up. So, sampai di sini dulu aja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Bagikan juga ya video ini ke teman-teman kalian yang lainnya supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar dari channel ini. Terima kasih teman-teman. Kita jumpa lagi ya di video-video yang berikutnya. Dadah. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tinggalkan like dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang lainnya. Jangan lupa juga untuk subscribe buat kalian yang belum subscribe.